Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RMB Mistis. Dan pada video kali ini, portal RMB akan menceritakan kisah pinggir kota dalam kemasan cerita misteri. Cerita kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin. Cerita yang berjudul Ritual Tumbal Tali Perawan bagian terakhir. Lalu seperti apa kisah selengkapnya? Langsung saja dan selamat mendengarkan. Lambat laun Dito ingat kalau semalam dia tengah berlari ke arah hutan dan ada sesuatu yang memukul bagian belakang kepalanya, mengejapkan mata berkali-kali. Dito mencoba untuk membuka matanya yang masih begitu berat. Kini Dito tahu kalau dia sudah berbaring di atas kasur di dalam kamar bekas ayahnya. "Sudah bangun, Dit?" ucap suara yang sangat Dito kenali dan rindukan. "Ibu," ujar Dito parau dan masih saja memandang Sinta dengan tatapan keheranan. "Kok ibu ada di sini?" tanya Dito. "Iya, semalam nenek menghubungi ayahmu. Jadi kami langsung berangkat ke sini. Gimana kondisi kamu, Dit?" jawab Sinta datar dengan tatapan yang tajam ke arah Dito. Ini baru pertama kalinya dia melihat ibunya menatapnya seperti itu. "Dito enggak apa-apa, Bu. Bagaimana Dito bisa sampai di sini? Seingat Dito, semalam Dito pingsan di tengah hutan," kata Dito mencari penjelasan, mengabaikan keheranannya. "Untungnya Pak Kades menemukanmu dan langsung membawamu ke sini. Sudah, sekarang kamu istirahat dulu," kata Sinta dan langsung beranjak keluar kamar. Dito masih ingin mendengar penjelasan dari ibunya, tapi kepalanya begitu pusing. Sesekali dia meraba bagian belakang lehernya yang masih terasa kaku. Tidak kuat untuk bangun, Dito kembali merebahkan tubuhnya dan menutup mata. "Pulang, Dit." Seketika Dito membuka mata, celingukan mencari sumber suara yang baru saja dia dengar. "Arif?" batin Dito. Ya, jelas sekali itu adalah suara milik Arif. Tapi sekarang di kamarnya tidak ada siapapun. Pelan Dito mencoba beranjak dari tempat tidurnya, penasaran dengan suara-suara yang muncul dari arah luar. Saat membuka pintu kamar, Dito tercengang. Seluruh anggota keluarganya sudah duduk di ruang keluarga rumah Nek Arjo. Semua nampak tersenyum saat melihat Dito. Bang Dito udah sembuh?" tanya Nisa yang langsung berdiri menghampiri Dito. "Iya, sudah, Nis." "Nisa, kok sudah sampai sini? Kangen sama abang ya?" tanya Dito gemas sambil mengusap-usap kepala Nisa. "Dit, duduk sini." Melihat ke arah sumber suara, Dito tidak berani menolak. Jika ayahnya sudah meminta sesuatu, berarti itu adalah perintah yang mutlak dan harus dikerjakan. "Iya ya," jawab Dito yang langsung berjalan menuju sofa ruang keluarga. "Kenapa kamu tidak cerita sama ayah atau ibu?" tanya Gunawan lembut. Dito heran, sejak kapan Gunawan, ayahnya, mengeluarkan nada suara lembut seperti itu. Dito tidak mau membuat kalian kepikiran," jawab Dito terbata. Sebenarnya Dito merasa bahagia karena bisa berkumpul dengan keluarganya di rumah Nek Harjo. Akan tetapi entah kenapa, pikiran Dito justru melayang ke arah Arif dan Pak Prianto. Terlebih saat ia ada sesuatu yang membuat Dito heran dengan perilaku kedua orang tuanya. "Kenapa, Dit? Kok melamun?" ucap Gunawan yang sedang memperhatikan Dito. Arif dan Pak Prianto gimana, Pak? Semalam Dito pergi bersama mereka ke hutan. Mereka baik-baik saja kan?" tanya Dito
Seketika raut wajah mereka berubah. Yang awalnya tersenyum bahagia, tiba-tiba saja menjadi murung. "Pak?" tanya Dito sekali lagi. Dito mengedarkan pandangannya. "Ada kejadian apa saat Dito pingsan tadi?" tanya Dito ke siapapun yang ada di sana. "Arif ditemukan meninggal," ucap Pak De Marwanto. Dito terdiam, memandang Pak D-nya dengan tatapan kebingungan. "Ah, Pak D jangan bercanda. Semalam Dito lihat dia masih sehat kok," kata Dito yang masih tidak percaya dengan ucapan Pak D-nya. "Kamu yang sabar ya, Dit. Memang mungkin ini sudah takdirnya. Semalam setelah Pak Kades membawamu ke rumah, dia meminta bantuan warga untuk pergi ke dalam hutan. Saat mereka tiba di depan gubuk, Arif sudah ditemukan meninggal dengan luka sayatan di tubuhnya," jelas Nek Harjo. Dek. Seketika perasaan Dito menghilang. Ada sesuatu yang jatuh turun ke dasar perutnya. "Tidak mungkin Arif meninggal," batin Dito masih tidak percaya. "Kalian jangan bercanda. Arif tidak mungkin meninggal. Dia orang yang tangguh," kata Dito dengan suara panik. Namun semua wajah di sekitarnya tidak menunjukkan kalau mereka sedang bercanda. "Setelah ini kamu ikut Pak D?" ucap Pak De Marwanto. "Kemana Pak D?" tanya Dito yang masih memiliki kecurigaan kepada Pak D-nya. Ingatan bagaimana saat laki-laki ini sedang melakukan ritual masih membekas jelas di ingatan Dito. "Sudah, ayo ikut," ajak Pak D-nya yang langsung saja berdiri dan menarik tangan Dito. Dia memandangi sekitar. Tidak ada yang mencoba mencegah. Bahkan Sinta malah menampilkan senyum simpul di bibirnya. Tidak bisa menolak. Dito mengikuti apa yang ingin ditunjukkan oleh Pak D Marwanto. Mereka kini berjalan menyusuri jalanan desa. Sungguh aneh. Dito tidak melihat seorang pun. Padahal waktu masih menunjukkan sore hari. Hanya saja memang langit terlihat mendung. Mereka terus saja berjalan. Entah kenapa Dito merasakan perjalanan begitu jauh. Hingga dia sampai di sebuah tikungan. Dada Dito bergetar saat melihat ada bendera berwarna putih yang diikatkan pada sebatang bambu. Kini Dito sudah berdiri tidak jauh dari sebuah rumah. Dito berhenti dan terus memastikan bahwa apa yang dia lihat saat ini hanyalah sebuah halusinasi. "Ayo," ajak Pak De Marwanto saat melihat Dito yang justru berdiri mematung. Berjalan pelan-pelan, Dito mencoba untuk menguatkan mentalnya. Suasana di rumah itu sudah ramai dengan orang. Setiap pandangan yang Dito lihat adalah kemurungan dan kesedihan. "Dit," ucap Pak Prianto saat melihat keberadaan Dito di depan pintu rumahnya. Seketika Pak Prianto memeluk Dito. "Maafkan Arif, kalau selama ini dia punya salah sama kamu," ucapnya parau. Tidak ada jawaban yang keluar dari mulut Dito. Ia mencoba untuk masuk ke dalam rumah. Di sana hanya ada beberapa orang. Belum juga dia melangkah menuju sosok yang tengah terbujur kaku di tengah ruangan. Tiba-tiba saja jantungnya berdebar dengan keras. "Ningsih?" gagap Dito saat melihat wanita yang sedang berjalan dari arah dapur. "Kenapa, Dit?" tanya Pak D yang keheranan dengan sikap Dito. "Itu Pak D, Ningsih," kata Dito sambil menunjuk ke arah wanita yang sudah beberapa meter di depannya. "Iya, itu Ningsih. Memangnya kenapa?" Sekali lagi Pak De Marwanto bertanya. Namun Dito menggelengkan kepalanya. "Tidak mungkin. Pasti ini mimpi," ucap Dito sambil memukuli pipinya sendiri. "Dito, kamu kenapa?" tanya Pak De Marwanto kebingungan. "Ningsih. Pak De, itu Ningsih. Dia sudah mati. Itu setan Ningsih," ucap Dito panik sambil mencoba untuk mundur menjauhi Ningsih. Sedangkan Ningsih hanya menoleh kebingungan ke arah sekitar. "Sadar, Dit, sadar,"
kata Pak De Marwanto sambil memegangi Dito. Takut kalau kematian Arif membuat Dito syok dan berpikir hal yang tidak-tidak. Sedangkan Dito masih tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Tapi semua terasa nyata. Bahkan saat dia menepukkan tangan ke pipinya juga terasa perih. Yang berarti memang semua ini bukanlah mimpi. "Mas Dito kenapa?" "Sebentar, saya ambilkan minum dulu," ucap Ningsih yang kembali beranjak menuju ke arah dapur. Mendengar itu, Dito langsung menolehkan kepalanya ke arah Pak De Marwanto. "Ada apa ini sebenarnya, Pak De?" tanya Dito kebingungan. "Apanya yang ada apa, Dit? Pak De tidak paham dengan ucapanmu," kata Pak De yang juga merasa kebingungan. "Pak De lihat sendiri kan, kalau beberapa waktu lalu Ningsih sudah meninggal. Dia gantung diri di kasur dapur rumahnya," tanya Dito dengan nafas memburu. Pak De Marwanto jelas sekali melihat Dito dengan pandangan khawatir sekaligus prihatin. "Assalamualaikum," sontak Dito langsung berpaling. Kekagetannya tentang Ningsih belum hilang. Kini di depannya ada Pak Dirman. Pak Dirman?" tanya Dito gagap, tidak percaya dengan apa yang dia lihat. "Iya Mas, maaf saya ke Pak Kades dulu," ucap Pak Dirman sambil berjalan menuju ke arah Pak Prianto. Dito mengikuti arah kemana Pak Dirman melangkah. Dia benar-benar bingung dengan apa yang sedang terjadi. Melihat keadaan Dito, Pak De Marwanto menuntun Dito ke ujung ruangan. Kini Dito sudah duduk di salah satu ujung ruangan. "Ini Mas, minumnya," ucap Ningsih yang menaruh segelas teh hangat di depan Dito. Melihat Ningsih yang duduk di sebelahnya, dia mengira sikap Dito yang aneh karena sedih kehilangan temannya. "Ningsih tahu Mas Dito dekat dengan Mas Arif. Mas Dito pasti syok mendengar berita tentang Mas Arif. Tapi Mas Dito harus ikhlas ya Mas," ucap Ningsih mencoba untuk menghibur Dito. Tanpa menunggu jawaban dari Dito, ia kembali beranjak dan duduk di sebelah Mbok Sarmin. Sudah beberapa waktu Dito duduk. Dia masih tidak bisa mencerna apa yang tengah terjadi. Kini seluruh anggota keluarganya juga sudah berada di rumah Pak Prianto. Beberapa kali Sinta meminta Dito untuk pulang saja jika memang tidak nyaman berada di sini. "Lebih baik kamu pulang kalau tidak nyaman di sini, Dit," ucap Sinta. "Dito belum melihat Arif, Bu. Dito pingin lihat Arif untuk yang terakhir kalinya," ucap Dito yang matanya mulai memanas. Ingatan tentang pertemanan singkat mereka sungguh membekas di kepala Dito. "Tidak usah, lebih baik kamu pulang sekarang ke rumah nenek," ucap Sinta tegas dengan tatapan tajam yang mengarah kepada Dito. "Tapi Dito mau lihat Arif, Bu. Sebentar saja," kata Dito yang sudah mau beranjak dari tempat duduknya. Namun belum juga dia berdiri, Sinta sudah memegangi tangan Dito dan memintanya untuk duduk. "Kenapa, Bu?" tanya Dito keheranan. "Sudah, tidak usah. Sekarang kamu pulang ke rumah Nek Harjo," ucap Sinta tegas. Tetapi Dito tidak mau. Walau dia baru sebentar berteman dengan Arif, tapi Dito merasakan kalau Arif sudah seperti saudaranya sendiri. Kini semua pasang mata melihat ke arah Dito. Tatapan mereka sungguh tidak bisa dibayangkan. Semua melotot, bahkan Pak Dirman hampir terlihat marah. "Pulang, pulang, pulang!" Serempak mereka semua mengatakan hal yang sama. Bahkan Sinta dan seluruh anggota keluarganya juga mengatakan hal serupa. Gaung suara yang ditimbulkan oleh paduan suara orang-orang ini begitu membuat Dito kebingungan. Nafas Dito terengah. Dia berusaha untuk menutup telinganya dan menjernihkan kepalanya. Tapi tetap saja, semua pandangan warga dan suara itu membuat Dito hilang arah. Hingga tiba-tiba saja semua berhenti. Dito terdiam mematung. Kesunyian yang dirasakannya jauh lebih mencekam dibandingkan dengan apa yang dia rasakan saat di hutan.
ruang tamu milik Pak Priyanto benar-benar terasa sunyi. Belum sempat Dito bertanya kepada Sinta apa yang sedang terjadi. Angin tiba-tiba saja berhembus dengan kencang, sampai membuat daun jendela dan pintu bergoyang-goyang. Tiba-tiba saja, kain yang menutupi jenazah di tengah ruangan tersibak. Sekarang dengan jelas, Dito bisa melihat jenazah Arif yang terbujur kaku. Perasaannya tidak bisa tergambarkan dengan jelas. Pandangannya tiba-tiba saja terasa kabur dengan tumpukan air mata yang siap meleleh. "Arif," ucapnya lirih. Perlahan Dito mencoba untuk mendekati jenazah itu. Tidak peduli dengan semua tatapan yang dia dapatkan, Dito hanya ingin melihat Arif untuk yang terakhir kalinya. Saat dia sudah sampai di pinggir jenazah Arif, tangisnya pecah. Tidak ada suara yang muncul, hanya lelehan air mata yang terus keluar tanpa bisa dibendung. Di depannya kini wajah pucat Arif yang sudah dipocong terlihat dengan jelas. "Maafkan aku, Rif. Seharusnya aku yang meninggal, bukan kamu," ucap Dito sesenggukan. Tidak kuat melihat kondisi Arif, Dito berniat untuk menutup kembali jenazah Arif dengan kain. Namun, kejadian itu tiba-tiba saja terjadi. Seolah memang Dito sudah mengetahui kalau semua yang dilaluinya saat ini begitu aneh. Mata Arif terbuka dengan sempurna, membuat Dito yang melihatnya langsung melompat mundur. Bagai sebuah roll film yang diputar lambat, jenazah Arif mulai bangkit perlahan. Panik Dito melihat sekitarnya. Namun semua warga di sana seolah tidak melihat apa yang tengah terjadi. Justru mereka sedang menatap Dito dengan tatapan yang tajam. "Mas Dito, pulang ya," ucap Ningsih yang tiba-tiba saja sudah berada di belakang Dito. Sontak Dito langsung berpaling. Begitu kagetnya dia, penampilan Ningsih sudah berubah. Kembali Ningsih terlihat seperti setan yang selama ini mengganggu Dito. Buru-buru Dito menjauh dari Ningsih. "Dit, pulang," ucap Pak Dirman yang juga sudah berpenampilan mengerikan. Dito menggelengkan kepalanya kuat-kuat, berharap ini semua hanya imajinasi karena efek benturan yang ada di kepalanya. Namun sialnya, saat dia membuka mata, semua masih terlihat sama. Dito segera menoleh ke arah Arif. Kini jenazah itu sudah memalingkan wajahnya kepada Dito. Wajah pucat penuh dengan sayatan itu terlihat murung. "Dit, pulang sekarang," ucap lirih suara Arif. "Dit, pulang sekarang, pulang," gelegar Arif. Tersentak kaget, Dito terengah-engah. Jantungnya masih berdetak dengan keras. Bahkan bayang-bayang pocong Arif dan suara teriakannya masih menggema di kepalanya. "Mimpi, benar tadi hanya mimpi," batin Dito yang merasa lega. "Hehehe, tak kusangka kamu juga punya perewangan, Dit," ucap suara seorang laki-laki. Dito yang kaget mencoba untuk bergerak melihat siapa yang tengah berbicara kepadanya. Namun, ternyata tangan, kaki, dan perutnya sudah diikat dengan sebuah pelat besi yang begitu kuat. Sekali lagi dia mencoba bergerak tetapi percuma. Dia sama sekali tidak bisa bergerak. "Jangan buang-buang energimu, Dit," ucap laki-laki itu dengan suara yang terlihat bosan. "Siapa kamu?" tanya Dito. Kepalanya begitu pusing. Pikirannya masih mencerna dengan kejadian yang barusan dia alami. "Aku tidak mengira kalau dirimu punya perewangan. Padahal aku sudah menyesatkan sukmamu untuk bisa terus di alam itu," ucap laki-laki itu. "Apa maksudmu?" tanya Dito yang terus saja mencoba untuk melepaskan dirinya. "Ya, tidak ada salahnya untuk mendongengimu. Toh tidak ada orang yang tahu di mana kita saat ini," ucap laki-laki itu. Langsung saja Dito mendengar sebuah kursi yang diangkat
serta langkah kaki yang mendekatinya. "Pak Amar?" Pekik Dito kaget saat melihat wajah dari laki-laki itu sudah ada di depan matanya. "Kenapa, Dit? Bukannya kamu juga sudah mencurigaiku? Atau Pak Demu justru lebih mencurigakan?" ucap Pak Amar terkekeh. "Bajingan, lepas!" ucap Dito sambil terus memberontak. Mendengar umpatan Dito, seketika Pak Amar terdiam dan mengambil pisau yang ada di meja di belakangnya. "Siapa yang bajingan, Dit?" ucap Pak Amar lirih sambil mengoles-oleskan ujung pisaunya ke pipi Dito. Dito terdiam. Posisinya saat ini sedang tidak beruntung. Tidak mungkin dia melawan Pak Amar. Otak Dito terus berpikir, kenapa diam? Takut akan kubunuh, seperti aku membunuh Ningsih dan yang lainnya, ucap Amar yang terus saja masih mengelus-ngelus pipi Dito dengan pisau yang ia pegang. "Nah, sekarang saat kita sudah bisa mengatur emosi, aku akan mendongengmu sebelum kita melakukan ritual," kata Amar dengan senyuman tanpa kebahagiaan. Dito hanya diam, tidak menjawab perkataan dari laki-laki gila yang ada di sampingnya. "Berpuluh-puluh tahun yang lalu, mungkin kau belum lahir, ada sebuah keluarga kecil yang hidup dengan kemiskinan. Pasti kau tidak pernah tahu kan, Dit, rasanya menahan lapar. Ya, itu adalah keluargaku. Hari-hari aku hidup dengan keadaan serba kekurangan. Dan kau tahu, Dit, apa yang dilakukan oleh ibuku yang tercinta? Dia tidak betah dengan keadaannya dan pergi meninggalkan anak dan suaminya," ucap Amar dengan menampilkan wajah seolah-olah sedang sedih. "Terus, apa hubungannya denganku, bajingan?" geram Dito yang sudah mulai tidak tahan dengan kelakuan Amar. "Shh, tunggu dulu, aku belum selesai cerita. Pasti kau juga ingin mengetahui alasan kenapa kau di sini sekarang, kan?" tanya Amar dengan seringai yang menyebalkan. "Kita lanjutkan. Beberapa waktu bapakmu merasa terpukul dengan kepergian ibu. Hampir kami tidak makan selama berhari-hari. Tidak ada seorang pun yang peduli dengan kami. Bagi warga desa, kami hanyalah sampah yang memang semestinya tidak layak untuk diberikan pertolongan. Kau tahu kenapa? Karena orang tuaku sering berhutang kepada mereka." Aku masih ingat sore itu. Bapak pulang dengan kondisi raut wajah yang benar-benar sedih dan marah. Setelah itu baru aku tahu kalau istri Dirman baru saja memaki-maki bapakku karena mau meminjam beras untuk kami makan. Maka mulai malam itu bapak pergi ke hutan, jelas Amar. Ada sedikit jeda. Dito melihat Amar menghela nafas dan matanya terlihat menerawang, seolah dia sedang mengingat kejadian yang benar-benar menyakitkan untuk diulang kembali. "Singkatnya, bapak pulang dengan sesuatu yang berbeda. Dia mulai melakukan ritual tumbal tali perawan. Tapi ada masalah yang belum bisa dipenuhi oleh bapakku. Salah satu syarat untuk melakukan ritual ini adalah dengan mengambil ari-ari dari wanita yang hamil, akan tetapi belum menikah atau tidak bersuami. Jelas di situ bapakku mendapatkan kendala. Bagaimana dia bisa mendapatkan syarat tersebut? Karena tidak mungkin dia menghamili warga desa. Tapi bapakku tidak kurang akal. Maka bapak membuat suatu ritual pemindahan janin," ucap Amar. "Pemindahan janin?" ucap Dito heran sampai dia lupa kalau nyawanya sedang terancam. "Apa Arif tidak pernah menceritakan kepadamu? Aku yakin dia sudah menyadari. Ya,
ritual pemindahan janin. Bapak melakukan sebuah ritual memindahkan janin dari rahim perempuan yang sudah menikah ke gadis yang masih perawan. Tentu ini menjadi sebuah dilema. Siapa yang tahu kalau ada wanita yang tengah hamil muda? Tapi untungnya sosok itu selalu memberikan bisikan siapa saja yang pantas untuk menjadi tumbal dari lelaku yang bapakku perbuat. Kini Dito paham kenapa Pak Dirman dan Mbok Sarmin bersikeras kalau anak-anak mereka memang tidak pernah dekat dengan laki-laki. Amar yang ada di hadapannya ini benar-benar pembunuh berdarah dingin. Nah, kita lanjutkan. Kenapa ekspresimu seperti itu, Dit? Apa kau sudah tidak betah? Tapi tunggu, kau harus tahu semua sebelum ini berakhir. Nah, karena Bapak tidak tahu ada warga desa yang tahu, maka dia membuat rencana untuk mengecoh mereka. Kau juga pasti sudah tahu kan tentang cerita Nanik dan Parmin. Ya, itu semua bapakku yang membuatnya. Tapi sialnya ada satu orang yang paham. Dia bersikukuh kalau semua ini tidak ada sangkut pautnya dengan Asih yang bergentayangan. Maka dibuatlah Nanik dan Parmin sebagai umpan. Hingga warga desa percaya. Sayangnya, orang tua itu dan Dirman berhasil menyelamatkan Siti pada saat-saat terakhir. Kau tahu siapa laki-laki tua itu? Bapaknya Prianto, ucap Amar dengan nada kesal. Saat itu bapakku berhasil dengan ritual yang dilakukannya. Tiba-tiba saja hidup kami berubah. Hingga pada suatu hari dia dimintai lagi oleh sosok itu. Karena tidak mau akhirnya bapak mati dengan perjanjiannya sendiri. Dan disinilah aku sebagai penerusnya. Aku harus mengabdi padanya untuk bisa terus bertahan hidup. Butuh beberapa tahun bagiku untuk bisa menerima itu semua. Ucap Amar tersenyum. Ada jeda lama. Amar kembali diam seolah dia sedang mempertimbangkan sesuatu. Nah, sepertinya aku sudah cukup banyak bercerita. Bagaimana kalau kita mulai ritualnya, Dit? Tanya Amar. Seketika Dito panik. Dia mulai menggerak-gerakkan badannya lagi. Namun percuma. Ikatan yang ada di tangan dan kakinya begitu kuat. Amar mulai bangkit dan menyumpal mulut Dito dengan kain. Lebih baik kau diam, karena aku harus berkonsentrasi untuk memanggilnya, ucap Amar, yang sudah berjalan ke sisi ruangan dan mulai menghidupkan lampu petromak. Sekarang Dito bisa melihat dengan jelas. Ruangan itu tidak besar, hanya sebuah ruangan kecil dengan satu jendela. Di sekitarnya Dito melihat ada beberapa benda yang membuatnya bergidik ngeri. Jajaran toples-toples berwarna merah gelap, ayam cemani serta ada kepala kerbau yang sudah dikuliti. Amar mulai menghidupkan dupa dan mempersiapkan sesajen. Ayam cemani dan kepala kerbau dia ambil dan diletakkan di antara tampah yang berisi kembang setaman. Dito makin panik. Dia tidak tahu bagaimana lagi caranya untuk kabur. Sudah siap, Dit? Tolong sampaikan permintaan maafku untuk Ningsih dan yang lainnya, ucap Amar dengan nada memelas. Dito semakin jengkel. Dia benar-benar merasa jijik dengan laki-laki yang ada di hadapannya. Amar kembali berjalan mendekati Dito. Kini dia berdiri di tengah-tengah tubuh Dito. Entah apa yang sedang dilakukannya. Dito tidak bisa melihat. Kepalanya masih begitu sakit ketika digerakkan, ditambah dengan sumpalan kain yang ada di mulutnya. Tersentak, Dito merasakan Amar sedang memelorotkan celananya. Bukan hanya celana jeans yang ia pakai, tapi benar-benar seluruh celana Dito dipelorotkan hingga sampai ke ujung betisnya.
Apa yang ingin dilakukan bajingan ini? Batin Dito geram. Kini ia hanya bisa berpasrah. Jika memang saat ini dia harus mati, setidaknya dia sudah berusaha untuk tetap hidup. Punyamu besar dan gemuk. Pasti Jenggolo Sewu akan suka sekali menyantap hidangan penutupnya, kata Amar dengan terkekeh. Kembali Amar berjalan menuju meja di sisi ruangan. Dia seolah sedang mencari-cari sesuatu. Saat berbalik, Dito melihat kalau Amar memegangi salah satu toples yang memiliki warna merah gelap. Dito terus saja meronta-ronta, berharap apa yang akan dilakukan Amar tidak akan berhasil. Amar sudah kembali berada di sisi Dito. Kini dia merasakan ada cairan kental yang menyentuh kulit di bagian kelamin dan terus saja merembet hingga pangkal pahanya. Kau tahu, Dit? Sebenarnya aku sudah bisa melakukan ritual tumbal tali perawan sejak kematian Ningsih. Tapi ketika aku mendapatkan kabar dari Marwanto, aku berpikir jika memang dulu mereka memiliki kebahagiaan berupa keluarga yang lengkap dan harta berlimpah, setidaknya sekarang mereka bisa merasakan bagaimana tidak memiliki seorang anak, ucap Amar. Apa maksudmu? Apa hubungannya dengan keluarga kami? Ucap Dito saat dia bisa melepas sumpalan kain yang ada di mulutnya. Ya, aku lupa. Aku sangat membenci kebahagiaan yang terpencar dari keluarga kalian. Setiap waktu aku iri dengan Priyanto dan Pak D, serta bapakmu yang memiliki kehidupan yang layak. Sudah lama sekali semenjak aku ingin mereka merasakan apa yang aku rasakan. Ya, setidaknya aku bisa membuat Marwanto tidak memiliki anak dan Gunawan kehilangan anaknya. Adil kan? Seorang teman harus sama-sama merasakan penderitaan satu sama lainnya, kata Amar. Jadi kau yang menjebak Pak De Marwanto dan Bude Ija? Tanya Dito tidak percaya. Ya, mereka memang goblok. Tidak tahu saja Marwanto itu kalau selama ini istrinya sudah sering hamil, tapi selalu hilang atau keguguran. Kau tahu kenapa, Dit? Karena janinnya aku pindahkan atau aku jadikan sebagai tumbal untuk santapan Jenggolo Sewu. Kata Amar dengan tawa tanpa kebahagiaan. Kau pikir janin yang ada di dalam rahim Ningsih milik siapa? Itu milik budemu. Ku atur dan terus saja ku hasut agar Marwanto mau melakukan persetubuhan di hutan. Awalnya dia tidak mau, tapi karena Ija yang selalu merengek agar bisa memiliki anak, akhirnya dia luluh. Lanjut Amar. Dito benar-benar tidak habis pikir bagaimana bisa ada orang yang sekecil ini di dunia, memanfaatkan dan membunuh orang demi untuk kepuasan pribadinya. Ingin sekali rasanya dia mengajar dan membuat Amar mati pelan-pelan. Kini Dito melihat Amar berjalan ke arah tampa yang sudah berisi sesajen. Sesaat dia melepaskan semua pakaiannya dan membelitkan kain di sekitar pinggangnya. Kita mulai, Dit. Sebentar lagi aku bisa menjadi lebih sakti dan keluarga kalian menjadi targetku, ucap Amar tersenyum mengerikan. Bajingan kau, umpat Dito yang benar-benar sudah muak dengan apa yang dilakukan oleh Amar. Amar mulai duduk bersilah. Aroma kemenyan dan dupa mulai menyeruak di hidung Dito. Kepanikan benar-benar sudah menjalari seluruh tubuh Dito. Kini Dito melihat Anwar mulai menyembelih ayam cemani hitam yang ada di depannya. Betapa mualnya Dito saat dia melihat Amar menuangkan darah ayam cemani hitam itu
ke tenggorokannya dan menuangkan sebagian kepala kerbau yang sudah dikuliti. Nafas Dito memburu. Dia terus saja bergerak mencoba mengendurkan kaitan plat besi yang mengikat tangan dan kakinya. Tiba-tiba saja Dito merasakan panas di alat kelaminnya dan di area yang terkena dengan darah yang dituangkan oleh Amar. Bruk. Angin tiba-tiba saja berhembus dengan kencang. Bahkan daun jendela yang tertutup rapat kini mulai tersibak dan bergoyang-goyang dengan cepat. Sekujur tubuh Dito meremang dengan hebat. Inilah akhir riwayat dari hidupnya. Tidak pernah Dito membayangkan akan dijadikan mangsa seperti ini. Sekali lagi, Dito melihat ke arah Amar. Tapi ternyata pilihannya salah. Betapa mualnya Dito. Dia benar-benar tidak menyangka Amar, orang yang dia kira berteman dengan Pak D dan Pak Prianto, begitu busuk dan memuakan. Kini Amar sedang membuka salah satu toples dan mengambil sesuatu yang merah dan kembali berjalan ke arah Dito. "Kau tahu ini apa?" ucap Amar yang memperlihatkan gumpalan daging yang seperti terikat dengan sesuatu. "Hehehe, ini adalah ari-ari dari Ningsih. Ada darah dari keluargamu juga di sini. Kau tidak mau mencicipi sepupumu, Dit?" tanya Amar tanpa dosa. Dito yang melihat itu hanya memalingkan mukanya. "Kau tidak mau, Dit? Kalau tidak mau, kita sudahi saja sekarang," ucap Amar. Sekali lagi dia berjalan ke arah sesajen dan duduk bersila. Dia letakkan ari-ari itu di depannya. Kembali suasana menjadi mencekam. Ditambah angin dingin berhembus dengan kencang. Seketika pintu terbuka dengan keras. Baik Dito maupun Amar sontak langsung menolehkan kepalanya. Siti tengah berdiri dengan tatapan kosong dan terus saja menembang lagu Jawa. "Kau sudah membereskan bocah itu, Siti?" ucap Amar menyeringai. Tidak ada jawaban dari Siti. Dia hanya diam dan mengangguk. "Bagus. Sekarang sudah tidak ada penghalang lagi. Arif temanmu sudah menyusul Ningsih dan Pak Dirman. Dit, sebentar lagi giliranmu," lanjut Amar yang langsung saja meneruskan ritualnya. Kekuatan Dito melemah. Dia tidak menyangka kalau Arif juga sudah menjadi korban dari kebiadaban Amar. Semua sudah berakhir. Tidak ada lagi orang yang bisa membantunya kali ini. Dito kaget. Jelas sekali. Dia mendengar ada suara geraman yang muncul. Ada sesuatu yang sedang berdiri di depan Amar. Di saat bersamaan, alat kelamin Dito yang terkena darah makin terasa panas. "Sial," umpat Dito ketakutan. Pelan tapi pasti. Kini Dito melihat dengan jelas sosok yang kemarin ada di belakang Siti, tengah berdiri menatap nyalang kepadanya. Bentuknya sungguh mengerikan. Seluruh badannya berbulu, serta taring yang mencuat tidak beraturan di sekitar bibirnya. "Tuan, sudah saya siapkan semua," ucap Amar sambil duduk menyembah sosok yang ada di depannya. Geram sosok tersebut dan langsung berjalan menuju ke arah Dito. Dito sudah benar-benar pasrah sekarang. Sosok itu sudah tepat berdiri di samping Dito. Kulit di selakangannya semakin terasa panas. Lelehan air mata juga sudah tidak bisa dia bendung lagi. Dan yang lebih mengerikan lagi, sosok yang bernama Jenggolo Sewu mulai memainkan tangannya di kelamin Dito. Terasa sekali rasa ngilu yang muncul. Padahal Jenggolo Sewu hanya sekedar menyentuhnya. Hingga tiba-tiba saja Jenggolo Sewu menarik tangannya dan menggeram. "Bajingan kowe bocah," ucapnya sambil menatap ke arah Amar dengan tatapan yang tajam dan mengerikan.
Melihat itu sontak Ammar terpaku dan gemeteran. "Maaf Tuan," ucap Ammar, mencoba berani untuk bertanya. "Aku sudah bilang carikan penutup yang masih berjaga." Belum sempat Ammar menjawab, tiba-tiba Siti langsung menerjang Ammar dengan keras. Mereka bergulat seru. Tidak menyangka Siti memiliki kekuatan sebesar itu. Tapi kenapa Siti menyerang Ammar? Tapi Dito tidak peduli. Sebelum dia berpikir lebih jauh, ada sosok yang tiba-tiba saja muncul. "Arif," ucap Dito parau. Dia benar-benar tidak menyangka. "Sudah, jangan berisik. Biarkan saja mereka bergulat," kata Arif yang mulai melepaskan ikatan yang ada di tangan Dito. "Tapi bagaimana, Arif?" tanya Dito. Arif tidak menjawab. Dia terus saja mencoba melepaskan Dito. Setelah semua terlepas, buru-buru Dito memakai celananya kembali. Kini sosok berbulu itu hanya melihat dan menggeram, memperhatikan mereka. Bergidik ngeri Dito dan merapatkan tubuhnya ke arah Arif. "Aku sudah menduga pelakunya adalah kau," ucap Arif. Mendengar ada suara lain, Ammar seketika menendang Siti dengan kuat dan langsung bangkit berdiri. "Kau, bagaimana bisa?" kata Ammar kaget melihat keberadaan Arif. Arif tersenyum menyeringai. "Jangan meremehkanku. Kalau hanya sebatas demit kelas teri seperti dia, aku masih bisa menghadapi," ucap Arif yang justru malah tertawa dan menunjuk ke arah Jenggolo Sewu. "Sombong, dasar bocah," ucap Ammar geram. "Sombong? Katamu aku sombong? Bukannya sedari tadi kau yang sudah menyombongkan dirimu, beranggapan kalau semua tipu dayamu itu berhasil. Tak inginkah kau tahu sejak kapan aku mencurigaimu lebih daripada yang lain?" ucap Arif dengan mencemooh. Kini Siti juga sudah berdiri. Tidak ada tembang Jawa yang muncul dari bibirnya. Tatapannya penuh dengan kebencian yang ditujukan kepada Ammar. "Sebentar lagi selesai. Seperti apa yang kau inginkan, Mar?" ucap Siti. Ammar yang mendengar itu terkejut. Sejak kapan Siti bisa berbicara normal seperti itu? "Apa semua pengaruh Jenggolo Sewu sudah hilang?" batin Ammar yang langsung saja menatap Jenggolo Sewu yang masih saja terus menggeram. "Percuma kau memerintahnya. Tuannya sudah berubah," ucap Arif yang seolah tahu apa yang sedang dipikirkan oleh Ammar. "Nah, sekarang seperti yang kau ucapkan kepada Dito tadi, sebelum semua selesai, aku juga akan menceritakan sesuatu, biar nanti rohmu bisa tenang dan mendapatkan balasan dari orang-orang yang sudah kau celakai," ucap Arif yang melangkah menuju ke arah Ammar. Awalnya Dito ingin memberikannya peringatan, tapi ada sesuatu yang membuatnya mengurungkan niat. Tidak ada satupun perlawanan yang Ammar berikan. Bahkan ketika Arif menyeretnya dan meletakkan di meja yang tadi mengikat Dito, Ammar tetap bergeming. "Apa yang terjadi?" ucap Dito kebingungan. Tidak ada jawaban. Dito sekarang malah justru ngeri melihat Arif yang mulai mengikat tangan dan kaki Ammar dengan plat besi yang ada di meja itu. "Nah, sekarang aku akan menceritakan kenapa aku bisa sampai di sini," ucap Arif dengan nada datar. Dito justru bergidik mendengarnya. "Bajingan kau, lepaskan aku," umpat Ammar yang melotot ke arah Arif. Mendengar itu Arif tidak marah, namun berjalan menuju ke arah meja dan mengambil salah satu toples berwarna merah. "Apa kau bilang tadi? Bajingan? Sepertinya kau harus mencuci mulutmu," ucap Arif yang sudah kembali berada di sisi Ammar.
Semoga darah ini bisa sedikit membersihkan mulut dan pikiranmu yang busuk itu. Hina Arif, serta melemparkan toples yang dia pegang. Nah, kita lanjutkan. Setelah kita sama-sama bisa mengatur emosi kita. Kau tahu, Mar, aku sudah mencurigaimu saat aku melihat Pak Marwanto dan istrinya melakukan persetubuhan di hutan. Bagi Dito yang tidak bisa merasakan dan melihat mereka, mungkin akan terlihat mencengangkan. Tapi bagiku itu merupakan hal yang bodoh. Karena dengan jelas sekali, aku tidak melihat satu sosok demit pun yang hadir pada saat mereka melakukan ritual itu. Ucap Arif tersenyum penuh kemenangan. Dito benar-benar terkesima sekarang. Dia hanya bisa melihat Arif yang sedang duduk di kursi yang tadi pernah dipakai oleh Amar saat menceritakan masa lalunya kepada Dito. Nah, jika kau bertanya bagaimana aku bisa sampai di sini, mungkin kita harus berterima kasih kepada Siti, orang yang sudah kugunakan layaknya anjing peliharaan. Ucap Arif. Sepersekian detik tidak ada yang mengucapkan sesuatu. Hanya suara geraman yang muncul dari sosok yang ada di belakang Arif. Dito masih syok dengan apa yang dia lihat. Siti hanya terus diam memandangi Amar dengan pandangan kusumat, dan Arif terlihat seperti sedang mempertimbangkan sesuatu. Mungkin ini yang terbaik. Semua perbuatanmu sudah membuat banyak orang sengsara. Kau tak ubahnya seperti makhluk yang ada di belakangku. Biarlah dia yang menyelesaikan semua. Ucap Arif murung. Dito panik mendengar apa yang temannya ucapkan. Apa yang akan dilakukan oleh Arif? Arif berdiri, melangkah ke belakang mengambil satu toples lagi, dan kembali berjalan tepat di dekat paha Amar. Sejenak Dito melihat ada ekspresi jijik dari wajah Arif. Tanpa diduga-duga, Arif melepaskan kain yang dipakai oleh Amar. Dito seketika paham apa yang dilakukan oleh temannya itu. Apa harus seperti ini, Rif? Tanya Dito. Di sisi lain, bola mata Amar membulat seketika. Dia tahu apa yang akan dilakukan oleh bocah Arif itu. Tidak, jika kita membiarkan dia pergi, suatu hari dia akan mengulanginya lagi. Terlebih dia sudah melakukan tumbal tali perawan untuk keabadiannya. Biar ingon-ingonnya yang mengakhiri semua ini, kata Arif murung. Tanpa menunggu jawaban Dito, langsung saja Arif menuangkan cairan merah darah itu ke arah selangkangan Amar. Bajingan kau bocah. Lihat saja suatu hari nanti kau akan mendapatkan balasan lebih dari ini. Ucap Amar penuh dengan amarah. Aku tunggu. Balas Arif yang langsung saja berjalan dan menarik Dito dan Siti keluar ruangan. Mereka berjalan cepat meninggalkan bangunan yang dipakai Amar untuk melakukan ritual. Sayup-sayup mereka mendengar suara teriakan yang menggema di hutan desa Renggono. Kita mau kemana, Rif? Tanya Dito yang mulai terlihat kelelahan. Rumahmu? Mereka semua sudah menunggu. Ucap Arif yang terus saja berjalan menembus semak-semak. Tidak ada obrolan yang muncul selama perjalanan menuju rumah Nek Harjo. Baik Dito, Arif maupun Siti hanya diam berkutat dengan pikiran masing-masing. Apa aku harus ikut? Ucap Siti yang saat itu sudah berada di jalan desa yang sepi. Mereka tidak akan menyakitimu. Biar aku dan Dito yang memberikan penjelasan, jawab Arif. Sedangkan Dito hanya diam dan mengikuti kemauan temannya ini. Dia tidak mau menyanggah, takut membuat Arif marah, dan bisa saja Dito bernasib sama dengan Amar. Dito, pekik Nek Harjo saat melihat Dito tengah berjalan menuju rumahnya. Dito, kamu gak apa-apa kan? Kata Nek Harjo yang tiba-tiba saja terisak. Gak apa-apa, Nek. Tapi Dito pengen mandi. Badan Dito lengket semua. Ucap Dito lemas
dan ingin sekali dia segera merebahkan tubuhnya di atas kasur. Semua orang kini tengah berkumpul. Bahkan juga Siti turut bergabung bersama setelah Nek Harjo dan Mbok Sarmin membantunya membersihkan badan. Dito dibantu Arif menjelaskan semua yang sudah terjadi malam ini. Baik Pak Kades sampai Bude Ija benar-benar kaget dengan apa yang sudah dilakukan oleh Amar. "Maafkan Pak Didit, Pak D sudah membuatmu hampir celaka," ucap Pak D yang tertunduk malu dengan semua perbuatan yang dilakukannya. Dito tersenyum dan tidak menyalahkan apa yang dilakukan oleh Pak D-nya. "Sudah Pak D, lupakan. Yang penting sekarang kita sudah tahu dalang dari semua ini," ucap Dito sambil menikmati sebatang rokok. Malam itu akhirnya semua misteri yang menimpa Dito terkuak. Tidak ada yang merasa sedih atas kematian Amar. Semua sudah memaafkan, bahkan Dito juga sudah bisa melepaskan semua masalah yang ada di hidupnya. Portal RMB. Cerita yang berjudul Ritual Tumbal Tali Perawan pun selesai. Nantikan cerita-cerita menarik lainnya di konten berikutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.